Laporan akademik yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan kepada yang terhormat Ibu Eni Setiawati SSIT MKes, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Profesor Dr. Subiantoro MHum. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Ngudi Waluyo. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Keperawatan, Ibu Rosalina. Yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara janji kepanitriaan mahasiswa Fakultas Keperawatan dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Baik, pada kesempatan yang baik ini, saya akan melaporkan laporan akademik janji kepanitraan mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo tahun ajaran 2019-2020. Adapun jumlah mahasiswa yang mengikuti janji kepanitraan yaitu sebanyak 420 mahasiswa yang
terdiri dari Diploma 3 Keperawatan sebanyak 30 mahasiswa, S1 Kesehatan Masyarakat sebanyak 50 mahasiswa, S1 sebanyak 6 mahasiswa, sebanyak 5 mahasiswa, S1 Farmasi sebanyak 275 mahasiswa. Terkait dengan tempat lahan praktek, untuk tiga keperawatan nanti akan praktek di S1 Kesehatan Masyarakat akan praktek di Puskesmas Kabupaten Semarang. S1 Gizi akan praktek di rumah sakit di Jawa Tengah. Diploma 3 Kebidanan akan praktek di RSUD Ambarawa. S1 Farmasi akan praktek di rumah sakit dan apotek di seluruh wilayah Jawa Tengah. Untuk standar pelaksanaan dan kompetensi keperawatan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 dengan kompetensi mata kuliah praktek klinik keperawatan dasar dengan bobot 3 SKS dengan kompetensi yang pertama mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Yang kedua, mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan masalah, merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu pada kondisi sakit dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang sesuai standar asuhan keperawatan berdasar perencanaan keperawatan yang tersedia. Yang keempat, menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, menguasai jenis, manfaat, dan manual penggunaan alat kesehatan. Untuk S1 Kesehatan Masyarakat akan dilaksanakan bulan Juli sampai Agustus 2020. Untuk kompetensinya ada pada mata kuliah PKL atau PBL Kesehatan Masyarakat 1 dengan bobot 2 SKS. Untuk kompetensinya, PBL 1 memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada mahasiswa di instansi kesehatan, yaitu di Puskesmas, untuk memahami gambaran organisasi manajemen di Puskesmas, dan memahami program pokok Puskesmas, kegiatan, permasalahan, dan upaya penanggulangan yang dilakukan Puskesmas dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami deskripsi organisasi di institusi. Yang kedua, mengetahui organisasi dan tata laksana Puskesmas. Yang ketiga, mengetahui dan mengidentifikasi program kegiatan Puskesmas dan pelaksanaannya. Yang keempat, mengetahui alur dan prosedur pelayanan di Puskesmas. Untuk S1 Gizi akan dilaksanakan bulan Juli 2020 dengan kompetensinya ada pada mata kuliah Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan 1 dengan bobot 3 SKS. Untuk kompetensinya, yang pertama, mampu menjelaskan dasar-dasar sistem penyelenggaraan makanan dan komponen-komponennya. Yang kedua, mampu merencanakan dan mengevaluasi pengorganisasian manajemen sarana fisik, energi, dan sumber daya pengelolaan menu. Yang ketiga, mampu merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan makanan dimulai dari pengadaan, penerimaan, pengolahan, dan distribusi. Yang keempat, mampu merencanakan dan mengevaluasi ketenagaan, pembiayaan, dan siklus menu di rumah sakit. Untuk Diploma 3 Kebidanan akan dilaksanakan praktek bulan Juli sampai dengan Agustus 2020. Untuk kompetensinya ada pada mata kuliah praktek klinik kebidanan dasar dengan bobot 2 SKS. Untuk kompetensinya, mahasiswa mampu untuk melakukan praktek kebidanan dasar seperti kemampuan injeksi, pemeriksaan fisik, pengambilan spesimen, persiapan pemeriksaan USG, perawatan luka, tindakan operatif kebidanan.
Untuk S1 Farmasi akan dilaksanakan praktek bulan September 2020. Untuk kompetensinya ada pada mata kuliah praktek kerja apotik dan praktek kerja rumah sakit dengan bobot 2 SKS. Untuk kompetensinya mampu membaca resep dan menilai kelengkapan resep dari aspek administratif dan farmaseutis. Yang kedua, mampu membuat salinan resep. Yang ketiga, menyiapkan dan mengambil sediaan farmasi. Yang keempat adalah meracik kesediaan farmasi di bawah pengawasan apoteker, mengemas dan memberikan etinji kepada Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Heni, atas laporan akademik yang disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan janji mahasiswa. Minta perhatiannya kepada semua mahasiswa untuk sikap fokus, siap. Ini janji itu sebuah komitmen Anda sebagai tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugas di tempat praktik. Jadi diucapkan dengan sungguh-sungguh dari hati dan diresapi. Janji mahasiswa akan dipimpin oleh Pak Agung. Silakan diikuti. Silakan Pak Agung. Sebelumnya saya mohon untuk para mahasiswa untuk menampilkan semua foto, video, maaf. Mungkin ini nanti saya akan membacakan janji, silahkan kalian ikuti ya. Janji mahasiswa. Janji mahasiswa. Kami mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar dan bertakwa berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Tuhan Yang Maha kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kami mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sidoarjo mengabdikan hidup akan mengabdikan hidup kami untuk kemanusiaan. untuk kemanusiaan. Kami mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sidoarjo akan hidup kami. mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Sidoarjo Melaksanakan tugas belajar ilmu keperawatan dan belajar ilmu kesehatan keperawatan serta ilmu kesehatan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Kami mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo Kami mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa tidak akan membedakan tingkat membedakan dan agama. Pendidikan dan agama. Kedudukan dan mahasiswa tidak akan membedakan tingkat kedudukan dan agama. Kami mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas kepada siapapun segala rahasia kepada siapapun tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan diri saya sebagai mahasiswa kecuali diperintahkan oleh undang-undang. Kami mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo menghormati guru-guru kami, menghormati guru-guru kami, pembimbing-pembimbing kami, menjaga serta dan akan menjunjung tinggi menjaga nama serta baik alma menjunjung tinggi mater. nama baik alma mater. tinggi nama baik alma mater. Yang sudah membaca janji dengan sungguh-sungguh dari hati. Semoga apa yang sudah kita komitmen hari ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Acara selanjutnya penguatan oleh Rektor Universitas Ngudi Waluyo kepada Bapak Profesor Dr. Sugiantoro MHum, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semua perangkat di mute saja sehingga bisa lebih konsentrasi untuk mendengarkan arahan saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor bidang 1, bidang 2, bidang 3. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Keperawatan, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi. Yang saya hormati Kepala Biro BAK beserta tim
yang menjadi panitia acara ucap janji kepanitiaan pada periode 1 tahun 2020, serta seluruh mahasiswa dimanapun saudara berada yang saya banggakan. Salam sehat untuk semuanya. Saya berharap kita semuanya sebagai insan yang bergerak di bidang kesehatan tentunya lebih sehat dibandingkan dengan masyarakat umum yang akan kita layani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat taufik hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini meski jarak memisahkan kita, namun kebersamaan kita masih juga bisa terpaut dengan menggunakan teknologi Zoom Cloud ini. Semoga saja meskipun perjumpaan kita pada acara ucap janji ini tidak bisa bersemuka, tetapi melalui Zoom ini tetap saja ikatan batin kita sebagai warga keluarga besar kampus Universitas Mudiwaluyo tetap terjalin. Dan semoga saudara-saudara semuanya yang sejak bulan Maret sampai saat ini mungkin tidak bisa beraktivitas di kampus, harapan saya saudara-saudara masih memiliki semangat untuk selalu menimba ilmu pada masa pandemi COVID ini. Saudara yang saya hormati, seperti halnya dilaporkan oleh Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan terkait dengan pelaporan akademik pelaksanaan ucap janji kepanitiaan ini, pagi hari ini ada 420 mahasiswa yang akan artinya bulan Juli sampai bulan September ini melaksanakan kegiatan praktik, apakah itu di rumah sakit, di apotek, di puskesmas, ataupun di komunitas masyarakat. Tentunya ke-420 yang berasal dari 5 prodi, yaitu prodi farmasi, prodi gizi, prodi kesehatan masyarakat, prodi keperawatan, dan prodi kebidanan. Semoga saja bisa melaksanakan tugasnya di sejumlah tempat, apa itu di rumah sakit, di puskesmas, di apotek, di masyarakat, dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mengikuti aturan yang ada. Karena tahun ini praktik lapangan Anda berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sangat-sangat berbeda. Situasinya sangat berbeda. Dan Anda sebagai insan kesehatan mestinya harus amat sangat memahami situasi ini. Untuk itu saya berharap yang pertama, yang terpenting bagi saudara-saudara adalah faktor keselamatan saudara. Faktor keselamatan ketika nanti berada di rumah sakit, berada di puskesmas, berada di apotek, berada di masyarakat, Anda harus memperhatikan protokol kesehatan. Anda harus amat sangat paham dengan protokol kesehatan. Di beberapa daerah, situasinya masih zona merah. Beberapa daerah lain ada yang sudah zona hijau, tapi ada juga yang masih zona kuning yang pasti harus Anda ketahui itu. Ya. Untuk itu protokol kesehatan harus tetap Anda pegang teguh. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pasti, jaga kesehatan Anda. Tangan Anda harus selalu dalam situasi yang bersih. Pakai masker, jaga jarak. Ya. Tidak bisa main-main untuk hal itu. Apalagi Anda nanti akan menjadi contoh bagi masyarakat umum. Oleh itu saya berharap meskipun Anda nanti pulang dari praktek rumah sakit atau puskesmas atau apotek menuju ke rumah Anda misalnya saja, Anda tetap harus menjadi pelopor untuk menunjukkan bahwa Anda adalah insan kesehatan yang selalu patuh pada protokol kesehatan. Memakai masker itu menjadi suatu yang sangat penting. Mungkin juga bukan hanya masker saja yang harus Anda kenakan saat Anda nanti di rumah sakit, pakai APD lengkap dan lain sebagainya, perhatikan. Itu terkait dengan risiko kesehatan yang mungkin nanti Anda dapatkan kalau Anda tidak
disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Saya yakinnya Anda memahami itu semuanya dan Anda menyadari itu sehingga Anda nanti tanpa harus dipaksa di situasi apapun lebih baik mencegah daripada nantinya mengobati. Itu satu hal yang sangat penting yang segera saya pesankan. Saya ingin 420 dari saudara ketika nanti selesai melaksanakan praktik pulang kembali ke rumah Anda masing-masing, yang bertambah adalah kedewasaan Anda untuk memberikan layanan di bidang kesehatan. Ya, saya tidak ingin ada berita satupun dari Anda yang nanti pulang dari praktek malah sakit. Ya. Ini anomali sekali kalau nanti sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu saya berharap saudara-saudara amat sangat mematuhi protokol kesehatan. Itu kunci utama untuk situasi saat ini, ya, bukan apa-apa. Jangan sampai nanti ada berita yang tidak menyenangkan terkait dengan aktivitas Anda ketika berada di rumah sakit. Bahkan sampai Anda ditegur oleh pasien misalnya di rumah sakit, karena justru Anda sendiri yang malah tidak mengenakan masker misalnya saja. Nah, hal yang seperti itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saudara-saudara, bahwa praktik Anda di lapangan itu akan memberikan pengalaman yang bukan main, ya, melebihi berlipat-lipat dibandingkan di kampus. Justru ketika Anda praktik di lapangan itu, Anda akan mendapatkan begitu banyak pengetahuan, keterampilan yang saya kira kalau Anda kembangkan di kampus itu butuh waktu yang lebih lama. Anda akan langsung melihat seperti apa sesungguhnya merawat pasien dengan baik, memberikan layanan di apotek, berkomunikasi dengan orang-orang di puskesmas di masyarakatnya, ya, komunikasi yang membuat ramah dibandingkan orang-orang yang lain, dibandingkan anggota masyarakat yang lain, ya, lebih ramah, lebih ngemong, ya, lebih empati, ya. Yang seperti itu saya kira perlu Anda perhatikan ketika nanti akan berpraktik. Dan yang terpenting, saudara, saat ini Anda bukan hanya dibimbing oleh dosen, tapi Anda akan dibimbing oleh sejumlah tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, atau di puskesmas, atau di apotek, atau di masyarakat. Ya. Anda akan berinteraksi dengan beliau. Tapi yang jelas itu senior Anda yang sudah memiliki pengalaman cukup lama di bidang kesehatan. Komunikasi Anda yang baik dengan mereka akan memungkinkan saudara nanti akan mendapatkan banyak pengalaman dari mereka. Oleh karena itu, jalinlah komunikasi sebaik-baiknya. Kesantunan Anda, kejujuran Anda. Ya, saya tidak ingin mendengar kasus-kasus beberapa tahun yang lalu terkait dengan aspek kejujuran, terkait dengan aspek keselamatan Anda. Itu sampai ada berita yang miring. Ya. Saya berharap itu Anda jaga betul, ya, baik yang cowok apalagi yang cewek, ya, jaga diri sebaik-baiknya. Ya. Pakailah pakaian yang tentunya pantas, bersikaplah yang pantas, berkomunikasilah yang pantas, agar Anda nanti juga diperlakukan dengan sebaik-baiknya dengan segala kesantunan perilaku. Tenaga kesehatan saya kira perlu memperhatikan aspek-aspek itu. Setiap insan kesehatan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan kesehatan harus didukung dengan beberapa kemampuan, dan utamanya kemampuan berkomunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ini menjadi utama bagi orang-orang yang dilayani. Saya sendiri pernah merasakan sekian bulan harus kos di rumah sakit, ya. Saya merasakan betul di tangan tenaga kesehatan yang penuh empati itulah yang membuat
saya menjadi lebih cepat sembuh gitu ya. Pun juga itu yang diharapkan dari orang-orang yang akan Anda layani. Anda nanti juga akan yang kesmas misalnya saja akan belajar bagaimana manajemen puskesmas dan lain sebagainya. Itu juga membutuhkan ketekunan, ketelatenan Anda untuk berkomunikasi, menyerap banyak ilmu yang ada di masyarakat. Berbagai hal akan Anda peroleh. Tidak terlalu takut dan tidak terlalu berani, itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau terlalu takut nanti Anda malah tidak mendapatkan pengalaman ya. Khawatir kalau nanti kena virus COVID misalnya saja. Ya, tidak, saya kira. Asal ada komitmen pada protokol kesehatan, insya Allah Anda nanti akan bisa praktek dengan baik, mendapatkan banyak pengalaman, dan menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Anda pulang, apakah bulan September atau Oktober Anda menyelesaikan kegiatan ini, tampilan Anda sudah beda. Dari sorot wajah Anda sudah tampak kedewasaan insan kesehatan. Ya. Itu yang terpenting. Maka ada beberapa catatan yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, memegang teguh kepercayaan. Anda nanti akan dipercaya di rumah sakit, di apotek, di puskesmas, di masyarakat. Pegang teguh kepercayaan itu. Kepercayaan adalah segala-galanya. Tidak setiap saat dari kita itu mendapatkan kepercayaan. Ketika kita mendapatkan kepercayaan, ya, untuk memberikan layanan, bisa saja untuk mengelola manajemen tertentu, misalnya saja, itu pengalaman yang bukan main yang harus Anda perhatikan. Yang kemudian akan menambah kompetensi Anda. Yang kedua, berkomunikasilah secara terapeutik. Berkomunikasi yang membangkitkan semangat orang-orang yang Anda layani, yang butuh kesehatan untuk bisa segera sembuh. Berpikir kritis dan kreatif itu menjadi penting. Bagaimana melihat situasi, kondisi yang ada itu di lingkungan tempat Anda nanti berpraktik. Cepat mengambil tindakan sesuai dengan kebutuhan situasi yang ada pada tempat Anda berpraktik itu menjadi sesuatu yang sangat penting, saudara. Ya. Jangan hanya menunggu saja. Saat ini yang dibutuhkan di dunia kerja itu bukan orang-orang yang hanya bisa menunggu, tapi orang-orang yang antisipatif, yang kritis terhadap situasi. Tawarkan bantuan Anda. Jangan orang lain meminta Anda untuk membantu. Kalau bisa seperti itu misalnya saja. Apakah saya bisa membantu? Apakah apa yang bisa saya selesaikan misalnya saja? Itu tawaran-tawaran yang simpatik yang memungkinkan Anda nanti akan mendapatkan perhatian yang bagus. Ya. Tentunya sabar dan tekun ketika mendapatkan tugas itu menjadi sesuatu yang baik. Selesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saudara sebaik-baiknya. Dengan memperhatikan aspek ketepatan waktu, itu akan membanggakan para pembimbing Anda di lapangan nanti. Itu menjadi hal yang sangat penting. Berperilaku dan berbudi pekerti yang baik, itu memungkinkan Anda nanti akan dihargai oleh pihak yang lain. Ya. Saya kira bagaimana berperilaku yang baik sebagai seorang yang memberi layanan akan membuat Anda nanti sukses melaksanakan tugas perkuliahan ini. Dan yakini Anda sendiri nanti akan bisa mengukur Anda sukses tidak melakukan tugas ini ketika Anda merasa sudah bertambah kedewasaan untuk menjadi insan di dunia kesehatan. Insya Allah, dengan kesungguhan dan doa, Anda nanti akan lancar untuk melaksanakan tugas praktek di lapangan ini. Dan untuk aku, saudara-saudara yang nanti akan praktek, saudara-saudara mahasiswa, izinkan saya memberikan 2 bait pantun untuk saudara. Ya. Yang pertama, sungguh indah bunga teratai dari Kelantan. Direwet penuh kesabaran oleh Gardenis yang terkenal. Siapkan diri membaur dengan insan kesehatan, berpraktik asah kompetensi dengan profesional. Saya berharap Anda nanti menjadi insan kesehatan yang makin profesional. Yang kedua, teguh berdiri pohon terembesi.
tumbuh subur mengayomi sekitarnya. Tetap semangat berpraktik di masa pandemi. Protokol kesehatan jadikan acuannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, tetaplah Anda berpegang pada protokol kesehatan ketika melaksanakan praktik ini. Salam untuk keluarga saudara di rumah. Tetap jaga kesehatan, penuh kewaspadaan. Insya Allah Anda nanti akan bisa melaksanakan praktik kerja lapangan ini dengan hasil yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya bangga dengan kalian. Saya yakin kalian juga akan bangga dengan kampus saudara. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Mudiwaluyo atas arahannya, motivasi dan semangat untuk mahasiswa terjun ke dunia praktek. Semoga bisa menjadi suatu gambaran nantinya di sana seperti apa. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu himne Universitas Mudiwaluyo. Dimohon kepada seluruh peserta hadirin untuk berdiri. Mari kita menyanyikan bersama-sama mengikuti arahan dari panitia. Terima kasih. Hadirin, silakan duduk kembali. Terima kasih. Acara yang selanjutnya, ini ada tambahan acara dikarenakan banyaknya masukan evaluasi dari Bapak dan Ibu Kaprodi yang menyaksikan pada hari ini.
yang akan diwakilkan oleh dekan fakultas. Kami dari panitia memohon untuk seluruh mahasiswa minta waktunya sebentar untuk fokus, didengarkan, serius mendengarkan evaluasi dari Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Keperawatan. Kepada Ibu Heni dipersilahkan, kemudian akan disambung oleh Ibu Rosalina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon waktunya sebentar ya. Ya, jadi hari ini tadi Anda sudah mengucapkan janji kepanitraan, ya. Yang namanya janji itu diucapkan dengan sungguh-sungguh dan hikmat, ya. Harusnya seperti itu. Pada hari ini tadi ada banyak evaluasi di mana kita melaksanakan janji masukan yang disampaikan kepada seluruh mahasiswa semuanya, ya. Yang pertama terkait dengan ketidaktertiban penggunaan atribut, ya. Jadi yang pertama itu penggunaan seragam, jas alma mater, ya. Yang perempuan mungkin jilbab putih, itu masih banyak yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan instruksi yang diberikan. Bahkan ada yang menggunakan, yang cowok ya, ada yang menggunakan kaos, nah, atau hem yang tidak sesuai. Nah, ini perlu besok lagi apabila kita akan melaksanakan, tolong ditetapkan panitia, mohon dilaksanakan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian ketika proses pelaksanaan tadi juga ada yang makan, minum gitu ya selama proses ya. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang kurang enak untuk dilihat ya, karena kita dilaksanakan kegiatan ini seluruh peserta yang mengikuti janji kepanitraan ini mohon betul-betul diperhatikan. Kita sedang melaksanakan acara resmi, mohon kegiatan-kegiatan di luar itu mohon ditinggalkan dulu. Kita fokus melaksanakan ucap janji kepanitraan. Ya, itu catatan-catatannya. Kemudian banyak juga yang bicara sendiri, ya, bicara sendiri dan ada yang masuk ke forum ini sehingga itu mengganggu peserta-peserta lain. Nah, itu mohon ini karena acara resmi, mohon kita laksanakan bersama-sama karena hal-hal seperti ini nanti akan kita bawa nanti dalam dunia kerja, gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kedisiplinan diri, melakukan tata tertib, mengikuti tata tertib, kemudian sopan santun. Sopan santun tidak harus dengan tidak semua dengan ucapan, tapi dengan perilaku seperti ini juga mencerminkan kepribadian kita semuanya. Jadi mohon ini karena saudara-saudara semuanya sudah dewasa, sudah akan memasuki dunia kerja, mohon untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, agar nanti ketika di lapangan Anda bisa menerapkan semuanya, kedisiplinan, ketertiban, ya, sopan santun, untuk diterapkan pada lahan praktek nanti. Ya. Mungkin itu masukan dari saya. Ada tambahan dari Ibu Dekan Fakultas Keperawatan kepada Ibu Rosalina, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama alhamdulillah kita ucapkan karena meskipun kita menemukan banyak kendala atau beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, tapi kegiatan ini sudah dapat kita laksanakan yang tadinya mungkin
tertunda, harusnya di bulan Maret, kemudian tertunda sampai dengan di bulan Juli. Ya, satu hal yang perlu saya ingatkan kepada mahasiswa bahwa pelaksanaan janji kepaniteraan itu harus dilakukan oleh mahasiswa yang akan praktek klinik. Ya, apakah itu di rumah sakit, di apotek, ataupun di masyarakat atau di komunitas. Jadi ini seharusnya bukan hal yang kita anggap main-main gitu ya. Harusnya apa yang Anda ucapkan itu nanti akan Anda pertanggungjawabkan terhadap diri sendiri, terhadap institusi, terhadap Tuhan, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi seharusnya kalau semua menyadari bahwa janji itu adalah satu hal yang sangat sakral dan penting, di awal tadi harusnya semua dapat mengikuti dengan hikmat. Ya, tapi kalau kita lihat selama proses perjalanan pembacaan janji itu banyak sekali mahasiswa yang tidak taat azas kalau saya bilang. Di panduan mungkin yang sudah diberikan dari bagian akademik itu sangat jelas bahwa satu atribut yang harus digunakan oleh mahasiswa, ya, menggunakan pakaian putih atau menggunakan jas alma mater, ya. Nah, tapi masih ada mahasiswa yang tidak taat azas. Mungkin ini dianggap hal yang sepele, ya. Ada yang masih menggunakan kaos, ada yang masih menggunakan kemeja, tadi ada yang pakai kemeja kotak-kotak, gitu, ya. Jadi itu sangat disayangkan, gitu. Ya, kemudian tadi ada yang disambi makan, minum, gitu. Ya, nah harusnya ini menjadi catatan tersendiri, ya. Tidak hanya buat mahasiswa, tapi juga buat kita sebagai pelaksana. Ini jadi sebagai satu masukan. Ya, mungkin saya menambahkan tadi yang ditambahkan oleh Pak Rektor, ya, bahwa ketika Anda melakukan praktek klinik, yang Anda bawa itu tidak hanya Anda secara individu, secara pribadi, ya, tetapi Anda itu membawa nama institusi. Jadi, baik buruk yang Anda lakukan di lahan praktek, itu akan berimbas terhadap institusi. Orang tidak akan ingat, oh itu mahasiswa namanya si A, nggak akan ingat. Tapi yang akan diingat adalah, oh dia adalah mahasiswa Ngudi Waluyo. Ya, mahasiswa Ngudi Waluyo. Nah itu yang akan menjadi catatan untuk ke depan bagi adik-adik kelasnya. Ya, jadi harusnya berawal dari kegiatan seperti ini, semua diikuti dengan serius, ya, dengan hikmat, supaya janji yang Anda ucapkan itu betul-betul bisa tertanam di dalam diri Anda semua. Jadi itu tidak main-main, ya, tidak main-main. Nah itu sangat kita sayangkan, ya. Jadi banyak mahasiswa mungkin yang videonya tidak ditampilkan, kita tidak tahu orang yang ada di mana, mungkin dia ada di ruangan sini atau mungkin juga tidak ada, tinggalkan begitu saja. Artinya apa? Itu tidak kegiatan seperti ini itu tidak penting mungkin buat Anda semua. Ya. Kesannya seolah-olah itu tidak penting, tapi padahal itu adalah harus dilakukan bagi mahasiswa tenaga kesehatan yang akan praktek klinik di rumah sakit. Ya, saya rasa mungkin itu Bapak Ibu panitia yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menambahkan kalau terkait dengan atribut dan sebagainya disiplin mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Heni. Ya, terima kasih. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Dekan Fakultas Keperawatan atas evaluasi kegiatan hari ini. Kami dari panitia juga memohon maaf, banyak sekali persiapan
yang mungkin kurang maksimal dan mungkin nanti jadi suatu perbaikan untuk kami ke depan dalam menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktu kurang lebih 1 jam dalam acara hari ini. Terima kasih yang sudah tertib secara atribut, kemudian fokus pada kegiatan dan mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai selesai. Kami selaku panitia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga acara hari ini mampu memberi suatu semangat, suatu gambaran untuk Anda semua yang akan terjun kepada Bapak Rektor, Ibu Dekan, kemudian Ketua Program Studi yang sudah hadir. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih. Kami memohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dari kami. Doa kami semoga diberikan kesehatan semua supaya kita mampu berkontribusi untuk masyarakat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.